Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ushatun Hasanah, NIM 21010-1 dari kelompok 2, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampun Dr. Ranu Samsul Arifin MAG, mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam. Saya sebagai materi pertama akan membahas poin A tentang faktor penyebab terjadinya perbedaan pemikiran dan praktik dalam pendidikan Islam. Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan. Proses pendidikan berada dan berkembang selaras dengan proses perkembangan manusia itu sendiri. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Di dalam ilmu pendidikan Islam, kita mengenal beberapa macam faktor penyebab terjadinya perbedaan pemikiran pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, konsep Islam tentang pendidikan. Dari sejak kehadirannya di muka bumi, Islam telah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, sehingga mampu mengubah pusat kebudayaan dan peradaban di dunia berpindah ke dunia Islam. Dengan demikian, maka manusia pada dasarnya memanglah makhluk religius dan juga harus berlangsung secara bertahap. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa potensi jasad, akal, kalbu, dan nafsu. Yang kedua, konsep Islam tentang anak. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Berdasarkan berbagai penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa anak berkembang melalui tahap-tahap tertentu. Kecepatan perkembangan itu dapat merata. Adanya perbedaan pola perkembangan antara anak-anak dan adanya pola umum anak. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua hal potensi yang akan mewarnai dan membantu kepribadian anak, yaitu orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Yang ketiga, konsep Islam tentang lingkungan. Lingkungan ini besar sekali peranannya terhadap keberhasilan atau tidaknya pendidikan agama, karena lingkungan ini memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan peserta didik. Pengaruh lingkungan dikatakan positif bila mana lingkungan itu dapat memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Sebaliknya, pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif bila mana keadaan sekitar anak itu tidak memberikan pengaruh baik. Mengingat luasnya bidang kajian yang dicakup oleh pendidikan Islam, maka kami lebih memfokuskan pembahasan pada bagian bagaimana sesungguhnya praktik pendidikan Islam kontemporer secara faktual terjadi saat ini dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia. Yang pertama, terjadinya perbedaan mazhab. Berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan ikhtilaf dalam masalah usul maupun furu'. Sebagai dampak adanya berbagai diskusi atau muzarah di kalangan ulama. Usul terkait dengan metode penggalian atau tarikul al-istibah, sedangkan fuqh terkait dengan hukum-hukum syar'i yang digali berdasarkan metode istibah tersebut. Menurut Abu Amin Nabil Labdibis, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab. Yang pertama, interpretasi makna kata dan susunan gramatikal. Yang kedua, riwayat hadis, dan yang ketiga, kesahih, dan yang ketiga, diakui penggunaan prinsip-prinsip tertentu, dan keempat, metode-metode kias. Yang kedua, fatwa sahabat dan kedudukannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa fatwa atau perkataan sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Hampir semua ahli usul fikih menyatakan hal yang serupa ketika membahas tentang fatwa sahabat. Alasan bahwa apa yang dikatakan para sahabat tentu berdasarkan apa yang didengar dari Rasulullah. Yang ketiga, subjek dan hakikat hujjah ijma. Mengenai kehujahan ijma, sebagian menganggap ijma menjadi hujjah karena merupakan titik temu kepada ijma arya, yang lainnya menganggap hakikat kehujahan ijma bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyikapinya ada dalil dari as-sunnah. Yang keempat, ikhtilaf di sekitar kias. Sebagai mujtahidi seperti ulama Zariyah mengingkari kehujahan kias sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidi lainnya menerima kias sebagai sumber hukum sesudah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Walaupun juga terdapat perbedaan dalam hal-hal yang patut dijadikan ilah hukum sebagai dasar penetapan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Aisyah Amini, NIM 1901011043. Di sini saya akan menjelaskan poin yang B tentang implikasi perbedaan dan praktik pendidikan Islam.
Yang pertama yaitu implikasi dalam tujuan pendidikan. Saat ini, bangsa Indonesia tengah dilanda krisis dalam berbagai bidang yang sangat sulit diatasi. Hal ini karena krisis yang terjadi telah memasuki wilayah yang sangat fundamental bagi berdiri kokohnya sebuah bangsa, yakni krisis karakter atau akhlak bangsa. Munculnya berbagai kejadian yang mengarah pada pelanggaran etika, seperti adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung tidak menghiraukan lagi adab, semakin memperkuat asumsi bahwa bangsa Indonesia saat ini telah banyak melalaikan adab. Di dalam konsep adab terdapat dua unsur, yakni ilmu dan amal. Ilmu membuat seseorang mengenal dengan benar susunan martabat berperingkat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sementara amal yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bermoral. Yang kedua, implikasi dalam bidang kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam seharusnya pembelajaran ilmu-ilmu fardu ain, terutama ilmu tentang akidah dan ilmu-ilmu tentang ibadah dan akhlak tidak cukup hanya diberikan pada pendidikan dasar dan menengah saja, akan tetapi juga harus diberikan di perguruan tinggi yang ditekankan pada pemahaman konsep-konsep kunci dalam Islam. Yang ketiga yaitu implikasi terhadap proses pembelajaran. Konsep ilmu dalam Islam di samping berimplikasi pada orientasi tujuan pendidikan dan bangunan kurikulum pendidikan Islam juga berimplikasi pada proses pembelajaran di kelas. Dalam hal proses pembelajaran di kelas, baik guru maupun murid terikat adab-adab, baik adab terhadap Allah, adab terhadap ilmu itu sendiri, maupun adab dalam hal hubungan antara guru dengan murid atau peserta didik. Adab terhadap Allah misalnya, baik guru maupun peserta didik harus selalu memulai dan mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa untuk dibukakan pintu hati guna masuknya ilmu dan senantiasa memohon untuk diberikan kefahaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan dari kelompok 2 materi ketiga, yaitu sikap umat Islam terhadap pemikiran dan praktik pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak agar bisa mengembangkan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan makna ini, maka pendidikan Islam mempersiapkan diri manusia guna melaksanakan amanat yang dipikirkan kepadanya. Dan selanjutnya, pentingnya pendidikan Islam ini telah diungkapkan beberapa tokoh pendidikan Islam yang mengacu kepada definisi pendidikan Islam, yaitu pertama Abdurrahman Al-Nahlawi yang mengupakan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan mutlak umat manusia karena untuk menyelamatkan anak-anak manusia dari ancaman. Kedua, Muhammad Fadil Al-Jalani atau guru besar pendidikan di Universitas Tunisia mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar atau fitrah dan kemampuan ajaran atau pengaruh dari luar. Esensi pendidikan yang harus dilaksanakan Islam menurut mereka adalah pendidikan yang memimpin manusia dengan akhlak mulia dengan memberikan sumbangsih keterbukaan terhadap pengaruh dari dunia luar, dari perkembangan dari dalam diri manusia yang merupakan kemampuan dasar yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli pendidikan sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik manusia segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi maksudnya ialah mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadilah atau keutamaan. Nah, mungkin itu saja dan sikap umat Islam terhadap pemikiran dan praktik pendidikan Islam. Nah, kita sebagai umat Islam jangan kita selalu membeda-bedakan bahwa kita ini adalah sama. Nah, jadi itu saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.